Saya kan anak muda, remaja, bentar lagi masa depan saya masih gilang gemilang, terang benderang. Saya calon pemimpin masa depan. Walaupun tanpa bantuan MK. Saya anak muda, karir saya gemelang, saya bisa maju pilkada walaupun tanpa bantuan MA. Jadi mencintai Allah tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah cinta palsu. Tidak boleh kita hanya amar ma'ruf, mengabaikan nahi mungkar. Tidak boleh. Karena perintahnya satu nafas. Pelaku kemungkaran, subjek pelaku kezaliman adalah orang-orang yang punya kekuasaan. Maka risikonya pun semakin besar. Semakin tinggi kekuasaan yang kita hadapi, semakin besar risiko yang kita akan terima. Afdalul jihad. Setinggi-tingginya, semulia-mulianya jihad adalah menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim. Padahal kita membenci kemungkaran saja, Rasulullah bersabda itu selemah-lemahnya iman. Bagaimana apabila kita terlibat dalam kemungkaran itu? Nauzubillah min dzalik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak-bapak serta saudara sekalian, hamba Allah yang dimuliakannya, ibu-ibu yang sangat dimuliakan, yang sangat kami banggakan, alhamdulillah dengan izin dan karunia Allah, kita bisa berkumpul di tempat yang sangat baik ini, yang dengan mengharap rahmat dan ridha Allah. Mudah-mudahan amal ibadah kita pagi ini dan hari-hari sebelumnya setelah berikutnya Allah terima sebagai amal soleh dan mendapat balasan yang berlipat ganda darinya. Amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hampir 5.000 tahun yang lalu kita tahu ada kisah agung, kisah keluarga Ibrahim alaihissalam yang melewati ujian yang sangat dahsyat. Sehingga Allah pun dalam firman-Nya mengatakan ini sebagai balaul mubin, sebagai ujian yang sangat berat. Diterekam dalam surat As-Saffat ayat ke-103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajuduni insyaallahu minas sabirin. Dan ingatlah ketika dia Ismail telah mencapai usia akil balik dan mampu berusaha bersamanya. Ibrahim berkata, ya bunayya, wahai anakku tersayang, ini arafil manami, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku anni azbauka, aku menyembelih engkau. Bisa dibayangkan Bapak, Ibu yang saya hormati, kepada ananda tercinta, ya bunayya, wahai anakku terkasih, aku melihat dalam mimpiku, aku menyembelih engkau. Fanzur maza taro, bagaimana pendapat kamu? Kalau pertanyaan ini ditujukan pada kita, Bapak itu kan mimpi, nggak usah dipikirin. Bapak, saya kan anak muda, remaja, bentar lagi masa depan saya masih gilang gemilang, terang benderang. Saya calon pemimpin masa depan. Walaupun tanpa bantuan MK, misalnya begitu. Misalnya, saya anak muda, karir saya gemelang, saya bisa maju pilkada walaupun tanpa bantuan MA, misalnya begitu kalau zaman dulu ada. Tapi hebatnya Ismail mengatakan, ya abati, wahai bapak yang kucinta, if'al ma tu'maru, laksanakan perintah itu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Niscaya insyaallah akan kau temukan aku termasuk orang-orang yang sabar. Dahsyat luar biasa. Allahu Akbar, walillahil hamd. Itulah sebabnya mengapa Allah bersabda, berfirman, bahwa begitu banyak nabi, 124.000 lebih nabi, seperti kata Rasulullah SAW.
itu hanya dua, bahkan hanya satu yang disebut-sebut dalam Al-Quran sebagai Khalilullah, sebagai kekasih Allah. Semua nabi kekasih Allah, semua nabi kesayangan Allah. Tapi yang disebut secara eksplisit dalam Al-Quran hanya Nabi Ibrahim. Seperti saya bacakan dalam mukadimah tadi, surat Al-Nisa ayat 125. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah. Barang siapa sih yang lebih baik amalnya, ihsannya, daripada orang-orang yang wajhahu lillah, memasrahkan wajahnya kepada Allah, wa huwa muslimun, dan mereka orang-orang yang muhsin. Wattaba'a millata Ibrahim hanifah, dan mereka mengikuti ajaran Ibrahim yang hanif. Wattahadallahu Ibrahim khalila, dan Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak serta saudara sekalian hormati, kendati begitu, Allah telah mewajibkan kita sangat jelas sekali bahwa kita harus mengikuti, mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada firman yang lain misalnya, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, dan sungguh telah ada kami jadikan bagi diri kalian pada Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah, sebagai pengikut, sebagai contoh yang terbaik, suri teladan yang terbaik. Dalam ayat lain lebih tegas lagi. Kalau ini hanya berita saja, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, hanya informasi. Tapi dalam ayat lain, kul in kana tuhibbunallah, katakanlah wahai Muhammad, jika kalian umat Islam tuhibbunallah, mencintai Allah, benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mencintai Allah tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah cinta palsu, cinta dusta. Qul in kana tuhibbunallah fattabi'uni. Terus yuhibbukumullah. Kalau engkau mencintai Allah dengan mengikuti aku, kata Rasulullah SAW, yuhibbukumullah, Allah akan membalas cinta kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu. Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak-bapak serta saudara sekalian, ibu-ibu yang Allah muliakan. Dalam agama Islam kita wajib mengikuti dua nabi besar tadi. Lebih khusus lagi pada Nabi Muhammad SAW. Dan ketika kita baca sejarah sirah nabawiyah, maka di sana bertemu begitu banyak kesempurnaan. Dan kesempurnaan itu menjadi janji Allah buat umat Islam. Dalam firman yang lain mengatakan misalnya, kuntum khairu ummah ukhrijat linnas. Engkau adalah manusia yang kami turunkan yang terbaik, umat yang terbaik untuk seluruh manusia. Kenapa kita jadi umat yang terbaik? Apakah negara kita membangun begitu banyak infrastruktur, jembatan, bandara yang banyak mangkrak misalnya? Infrastruktur jalan tol yang mahalnya luar biasa misalnya. Bukan karena itu kita jadi umat terbaik. Apakah karena kita cerdik, pandai, cerdas? Bukan. Kita menjadi umat terbaik karena apa? Apakah karena kita gagah, kaya, tampan, rupawan, cantik, jelita? Bukan. Tapi surat Ali Imran ayat 110, kuntum khairu ummah ukhrijat linnas, karena ta'muruna bil ma'ruf, karena kalian menyeru kepada kebaikan, kepada al-Islam, wa tanhauna 'anil munkar, dan karena kalian mencegah kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan karena kalian beriman kepada Allah. Jadi kata Allah SWT dalam firman-Nya tadi, kita menjadi umat yang terbaik karena tiga hal tadi. Karena kita menyeru kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran, dan beriman kepada Allah. Tolong perhatikan sebentar ayat ini. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna. Ada waw atof, ada sambung dalam bahasa Indonesia dan. Jadi kewajiban kita amar ma'ruf dan nahi mungkar.
Karena kalimatnya wa, bukan au. Ta'muruna bil ma'ruf au tanhan, bukan, tapi wa. Dan bukan menyeru kepada kebaikan atau mencegah kemungkaran. Boleh milih, tapi ini wow. Artinya Bapak, Ibu, saudara yang saya hormati, agama Islam adalah agama dakwah, agama paket lengkap, agama amar ma'ruf dan nahi mungkar. Tidak boleh kita hanya amar ma'ruf mengabaikan nahi mungkar. Tidak boleh. Karena perintahnya satu nafas, satu kalimat, satu nafas, satu perintah yang jelas. Tidak ada abu-abu di sana. Tidak ada penafsiran yang berbeda di sana. Tidak ada. Tapi sayang sekali Bapak, Ibu, Saudara yang saya hormati, banyak di antara kita yang memilih. Begitu berdakwah amar ma'ruf, banyak yang mau melakukan. Ayo kita sholat, ayo kita zakat, ayo kita sedekah, ayo kita puasa. Menyeru kepada kebaikan, banyak yang ikut. Banyak yang melaksanakan. Tapi begitu mencegah kemungkaran, maka orang mulai pikir-pikir. Karena apa? Karena begitu kita mencegah kepada kemungkaran, kita akan berhadapan dengan kepentingan pihak lain. Jangan nyolong dong, apa urusan lo? Jangan nipu dong, mulut-mulut gua. Jangan judi dong, duit-duit gua, apa urusan lo? Orang minimal tidak suka sama kita. Ada risiko-risiko yang harus dihadapi. Karena kalau kita mencegah pada kemungkaran, kalau kita ngomong sama tetangga, maka seperti itu. Sama teman seperti itu. Ada risiko-risiko minimal orang nggak suka sama kita. Minimal. Lo ganggu, usil banget, iseng banget, lo urusin aja keluarga lo. Nggak usah repot urusan orang lain. Ini duit-duit gua, ayam-ayam gua adu terserah gua. Itu baru sama teman, sama tetangga. Bagaimana kalau subjek pelaku kemungkaran, subjek pelaku kezaliman adalah orang-orang yang punya kekuasaan? Maka risikonya pun semakin besar. Semakin tinggi kekuasaan yang kita hadapi, semakin besar risiko yang kita akan terima. Itulah sebabnya Bapak Ibu saudara yang saya hormati, Rasulullah bersabda, "Afdalul iman kalimatun adil ila sultanul ja'ir." Sehebat-hebatnya, seabdol-abdolnya jihad. Abdolul jihad maksud saya, bukan iman. Abdolul jihad. Setinggi-tingginya, semulia-mulianya jihad adalah menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim. Itu Rasulullah yang jamin. Karena apa? Karena begitu kita berhadapan dengan kekuasaan, maka sudah hampir dipastikan kita pada posisi yang kalah. Akan menghadapi risiko minimal diincar, dikuntit, kayak Jampitsus misalnya, contohnya, ya, dikuntit, diintimidasi, dipanggil, diperiksa, dipenjara, bahkan sampai dibunuh. Karena kita hadapi kekuasaan. Tapi Bapak Ibu saudara yang saya hormati, ini adalah bagian dari perintah Allah. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Enggak boleh dan tidak bisa kita hanya mengambil sebagian-sebagian saja. Ini mengerikan sekali. Misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 85 disebutkan afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'dil. Apakah kamu akan mengimani sebagian dari Alkitab, dari Al-Quran, dan mengingkari sebagian yang lainnya? Ta'muruna bil ma'ruf, oke, kita laksanakan. Tanah al munkar, aduh, ini berat, ini resiko, ini bagian orang-orang yang berani aja dah, gua mah nggak berani. Apa seperti itu? Kalau begitu, maka kata Allah, fama jaza'u min yaf'alu dzalika minkum, maka tidak ada balasan bagi orang-orang yang melakukan seperti tadi, mengimani sebagian Alkitab dan mengingkari sebagian yang lain, kata Allah, illa hisyum fil hayatid dunya, kecuali kalian akan mengalami kehinaan di dalam dunia, dalam kehidupan dunia. Hina, rendah, tidak dipandang orang. Jumlah kita boleh 87% dari 287 juta. Berarti kita ada jumlah sekitar 220 juta umat Islam di Indonesia. Tapi hina, rendah, dibikin bodoh, dibikin miskin sehingga bisa ditipu dengan bansos, BLT dan seterusnya. Hina kita. Orang Islam gampang, kecil, kasih 300.000 beres, kasih bansos selesai, pasti pilih gua. Hina kita. Udah gitu,
Ditambah lagi wa yaumil qiyamah yuradduna ila asyadil azab, dan di hari akhirat akan ditimpakan asyadil azab, azab yang sangat pedih. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah tidak pernah lalai dari apa-apa yang kamu lakukan. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bapak-bapak serta saudara sekalian, ibu-ibu yang Allah muliakan. Jadi tidak bisa kita hanya memilih satu mengabaikan yang lainnya. Tidak boleh. Islam itu bukan seperti kita diundang pesta. Pesta khitanan, pesta akad nikah, walimatus urs gitu. Bukan. Kalau kita diundang pesta, dihidangkan prasmanan bermacam ragam hidangan. Kita ambil nasi, enggak nasi putih, gue biasa, gue mau nasi goreng aja. Nasi goreng banyak minyaknya, gue mau nasi uduk aja. Ini rendang, boleh kita ambil, tapi dikit karena pedas. Ini gudeg nih boleh, nih manis, cocok nih. Ini jengkol, waduh, gue nggak mau. Nggak bisa kita pilih-pilih seperti itu dalam Islam. Tidak boleh. Dalam setiap khutbah Jumat, imam, khotib, itu hampir selalu mengutip surat Al-Baqarah ayat 208. Seperti dalam mukadimah tadi, saya juga kutip tadi. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang beriman, masukilah Islam, peluklah Islam, imani Islam, pelajari Islam, amalkan Islam hafah, secara total, menyeluruh, jangan sepotong-sepotong. Menariknya Bapak, Ibu, Saudara yang saya hormati, ayat ini disambung dengan wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan jangan kalian mengikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Apa urusannya Allah memerintahkan kita untuk berislam secara khafah, lalu ayatnya ditutup jangan mengikuti langkah-langkah setan? Apa hubungannya? Apa urusannya? Ternyata dalam Islam yang namanya berdosa itu bukan cuma berbohong. Yang namanya mengikuti langkah-langkah setan bukan cuma mencuri. Yang namanya berdosa, mengikuti langkah-langkah setan bukan cuma dosa-dosa macam tadi. Tapi dengan tidak memeluk mengamalkan Islam secara kafah, itu juga artinya mengikuti langkah-langkah setan. Nauzubillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bapak-bapak, saudara sekalian, ibu-ibu yang saya muliakan. Dalam mukadimah tadi saya juga kutipkan salah satu sabda Rasulullah SAW. Man ro'am minkum mungkaran, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, falyughayyiru biyadihi, kamu ubah dengan tanganmu, ubah dengan kekuatanmu, ubah dengan kekuasaanmu. Oh, ini dahsyat. Berapa banyak ulama, ustadz, haji, kiai, habaib, ajengan ceramah, berbusa-busa, jangan begini, jangan begitu, tidak boleh begini, tidak boleh begitu, itu haram, itu dosa besar, jangan berjudi, jangan narkoba. Tapi berapa banyak yang mendengarkan dan mau mengikutinya? Selesai khutbah, ada jamaah masjid atau pengurusnya mengatakan, Pak Kiai, itu di ujung gang sana. Itu kalau malam udah lewat maghrib, anak-anak muda ngumpul, mereka mabuk-mabukan, gangguin orang lewat, bahkan mereka juga judi dan sering juga narkoba. Gimana Pak Kiai? Pak Kiai bisa apa? Kan sudah saya ceramahkan, sudah saya fatwa itu haram. Iya, terus berubah nggak? Berhenti nggak? Falyughayyiru biyadihi, ubah kemungkaran, kezaliman dengan kekuatan kamu, dengan kekuasaan kamu. Tapi coba kalau yang bilang Pak Kapolsek Tanjung Duren misalnya, dia nggak usah ceramah panjang lebar, dikirim anak buahnya 10 orang, gerbek, tangkap, berhenti itu. Kemaksiatan di ujung gang. Falyughayyiru biyadihi, fa illam yastati, kata Rasulullah, jika kamu tidak sanggup, tidak bisa, fa bilisan, ubah kemungkaran itu dengan lisan kamu, beri nasihat seperti kiai tadi, beri masukan, beri saran tadi. Pak, Bok, jangan gitu, bohong jangan keterusan dong. Berhentilah sekali-sekali. Sudahlah, cukup bohongnya dengan mengatakan di kantong saya ada 11.000 triliun, misalnya begitu. Misalnya. Sudahlah Pak, bohongnya, nggak usah lagi mengatakan ini mobil sudah 6.000 unit dipesan orang. Udah Pak, bohongnya cukup.
Oh, anak-anak saya nggak tertarik dengan politik. Bohongnya cukup Pak, sudah Pak. Misalnya begitu, misalnya ada yang seperti itu. Wah, tapi Edi itu kan ngeri. Kita ada undang-undang ITE. Nanti kita ditangkap. Kita kan ada pasal-pasal pencemaran nama baik. Waduh, gue nggak berani, nggak ada. Kalau lo mau silakan deh, gue nggak berani deh. Fa'ilam yastati, kata Rasulullah. Jika kamu nggak sanggup juga, fabi kolbi. Ubah kemungkaran itu dengan kolbi kamu, dengan hati kamu. Caranya bagaimana? Caranya kamu benci dengan kemungkaran itu. Aku nggak suka dengan kemungkaran itu. Benci ya, tapi aku nggak berani apa-apa, nggak bisa apa-apa. Aku ASN. Kalau posting-posting ketahuan atasan, bahaya. Aku tentara, aku anggota polisi, kalau aku begini-begini bahaya. Jadi gue nggak berani. Fa'ilam yastati fabi kolbi. Kamu ubah kemungkaran dengan hati kamu. Benci kamu dengan kemungkaran itu. Cuma Rasulullah bersabda, wadhalika ad'aful iman. Yang demikian itu selemah-lemahnya iman. Ya Allah, hamba-Mu di negara tercinta ini penguasanya zalim ya Allah. Tapi kami tidak berani apa-apa ya Allah. Tolong hancurkan kemungkaran penguasa kami ya Allah. Tolong hentikan kezaliman penguasa kami. Misalnya begitu. Boleh berdoa seperti itu boleh. Dengan mengubah kemungkaran dengan hati. Tapi wadzalika ad'aful iman. Yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman. Ngeri. Nah, pertanyaannya Bapak, Ibu, Saudara yang saya hormati, jika kita membenci kemungkaran, sudah termasuk selemah-lemahnya iman. Bagaimana kalau kita cuek bebek dengan kemungkaran itu? Bukan urusan gue. Yang penting keluarga gue rapiin, gue bina. Sakinah, mawaddah, warohmah. Oh, keren betul. Kemungkaran bukan urusan gue. Kezaliman bukan urusan gue. Penguasa yang merampas tanah rakyat bukan urusan gue. Gimana kalau kita cuek bebek? Padahal kita membenci kemungkaran saja. Rasulullah bersabda itu selemah-lemahnya iman. Atau pertanyaan saya, bagaimana apabila kita terlibat dalam kemungkaran itu? Nauzubillah min dzalik. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd.